Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara kasih Tuhan. Mari kita awali hari yang baru ini serta akhir pekan kita dengan membaca serta merenungkan firman Tuhan. Kita membaca Hakim-Hakim pasal yang ke-21. Orang Israel telah bersumpah di Mispa katanya, seorang pun dari kita tidak akan memberikan anaknya kepada seorang Benyamin sebagai istrinya. Bangsa itu pergi ke Betel dan tinggal di situ di hadapan Allah sampai petang. Mereka menyaringkan suaranya menangis keras-keras katanya, "Mengapa ya Tuhan Allah Israel? Hal ini terjadi di antara orang Israel, sehingga pada hari ini satu suku hilang dari antara orang Israel." Keesokan harinya, pagi-pagi bangsa itu mendirikan mezbah di situ, lalu mempersembahkan kurban bakaran dan kurban keselamatan. Kata orang Israel, "Siapakah dari seluruh suku Israel yang tidak ikut datang dengan jemaah ini untuk menghadap Tuhan? Sebab mereka sudah bersumpah dengan sungguh-sungguh mengenai orang yang tidak datang menghadap Tuhan di Mispa katanya, ia pasti dihukum mati." Orang Israel merasa kasihan terhadap suku Benyamin saudaranya itu. Mereka berkata, "Pada hari ini satu suku terputus dari orang Israel. Apa yang dapat kita lakukan bagi orang-orang yang tersisa itu supaya mempunyai istri? Kita sudah terlanjur bersumpah demi Tuhan untuk tidak memberikan seorang pun dari anak-anak kita kepada mereka sebagai istrinya." Mereka kemudian berkata, "Adakah dari suku-suku Israel yang tidak datang menghadap Tuhan di Mispa?" Ternyata tidak ada seorang pun dari Yabes Gilead yang datang ke perkemahan jemaah itu. Ketika jumlah bangsa itu diperiksa, terbukti tidak ada seorang pun di situ dari penduduk Yabes Gilead. Lalu perhimpunan itu menyuruh ke sana 12.000 orang dari antara orang gagah perkasa dan memerintahkan kepada mereka, "Pergilah, bunuhlah penduduk Yabes Gilead dengan mata pedang, termasuk perempuan dan anak-anak. Tetapi inilah yang harus kamu lakukan. Setiap laki-laki harus kamu tumpas. Begitu pula setiap perempuan yang pernah tidur dengan laki-laki." Dari antara penduduk Yabes Gilead mereka temukan 400 anak gadis perawan yang belum pernah tidur dengan laki-laki. Gadis-gadis itu mereka bawa di perkemahan di Silo di tanah Kanaan. Sesudah itu, segenap umat menyuruh orang membawa pesan kepada Bani Benyamin yang ada di Bukit Batu Rimon, lalu menyatakan perdamaian kepada mereka. Suku Benyamin pun kembali dan kepada mereka diberikan gadis-gadis yang telah dibiarkan hidup dari antara perempuan Yabes Gilead. Tetapi jumlahnya belum cukup bagi mereka. Bangsa itu merasa kasihan kepada suku Benyamin karena Tuhan telah membuat keretakan di antara suku-suku Israel. Kemudian para tua-tua umat itu berkata, "Apa yang dapat kita lakukan bagi orang-orang yang tersisa itu supaya mempunyai istri? Sebab perempuan-perempuan dari suku Benyamin telah punah." Kata mereka lagi, "Harus tetap ada yang mewarisi milik orang-orang yang terluput itu bagi suku Benyamin, supaya tidak ada suku yang terhapus dari antara orang Israel. Namun, kita tidak dapat memberikan anak-anak kita kepada mereka sebagai istri, sebab orang Israel telah bersumpah, terkutuklah orang yang memberikan istri kepada suku Benyamin." Lalu kata mereka, "Setiap tahun ada perayaan bagi Tuhan di Silo yang letaknya di sebelah utara Betel, di sebelah timur jalan raya yang menuju Sikem dari Betel, dan di sebelah selatan Lebona." Mereka pun memberi pesan kepada Bani Benyamin, "Pergilah, lakukanlah pengadangan di kebun-kebun anggur. Perhatikanlah, apabila anak-anak perempuan Silo keluar untuk menari, baiklah kamu keluar dari kebun-kebun anggur itu, dan masing-masing membawa lari seorang dari anak-anak perempuan Silo itu untuk menjadi istrinya, lalu pergi ke tanah Benyamin. Apabila ayah atau saudaranya laki-laki datang untuk menuntutnya kepada kami akan berkata kepada mereka, 'Bermurah hatilah kepada mereka demi kami, sebab dalam pertempuran kita tidak dapat menangkap seorang perempuan untuk menjadi istri mereka masing-masing. Kamu pun tidak memberikan anak gadis-gadis itu kepada mereka, sebab seandainya demikian kamu bersalah.' Mereka mengambil istri dari gadis-gadis yang menari yang mereka rampas. Jumlahnya sama dengan jumlah mereka. Kemudian mereka pulang ke milik pusakanya, lalu membangun kota-kotanya kembali dan tinggal di sana. Pada waktu itu orang Israel pergi dari sana, masing-masing menurut suku dan kaumnya. Mereka masing-masing berangkat dari sana ke milik pusakanya. Pada zaman itu, tidak ada raja di antara orang Israel. Setiap orang melakukan apa yang benar. Sekali lagi, bertindak tanpa perintah Tuhan. Hari itu, demi menjaga keberlangsungan suku Benyamin, umat Israel memutuskan dua tindakan tanpa perintah Tuhan. Mereka memberikan keturunan Yabes Gilead dan merancang sebuah penculikan kepada para perempuan yang menari dalam perayaan tahunan di Silo. Dua tindakan ini terasa solutif
tetapi tidak berdasarkan firman Tuhan. Bahkan penutup kitab Hakim-Hakim menyatakan, setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Bapak Ibu dan saudara kasih Tuhan, ada kalanya kita memutuskan sesuatu berdasarkan pemikiran kita yang terasa baik atau benar, namun tidak bersumber pada hikmat Tuhan. Padahal bagi Tuhan itu pun adalah tindakan tidak menghargai kehadiran Tuhan. Maka mari terus meminta hikmat dan pimpinan Tuhan dalam segala situasi, khususnya ketika menghadapi persoalan yang sulit. Di dalam Tuhan, semua akan menjadi mungkin dan ada jalan keluar yang Tuhan perkenan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengakui bahwa seringkali kami bertindak seturut dengan pemikiran kami yang kami anggap benar, namun sesungguhnya tidak berdasarkan hikmat Tuhan. Ampunilah kami ya Tuhan, dan biarlah kami semakin hari semakin belajar untuk terus mau dipimpin Tuhan di dalam firman-Mu yang memberikan hikmat kepada kami dalam menjalani hidup yang masih Tuhan percayakan ini. Sehingga segala sesuatu yang kami putuskan maupun yang kami lakukan berkenan di mata Tuhan. Kami mengawali hari yang baru ini dengan rasa syukur dan kami menjalaninya dengan mengandalkan Tuhan dan berharap pada berkat-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.